Dikulum-kulum, dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di Lobes, podcastnya Eva Undri. Sebelum kita mulai podcast kita pada hari ini, ada satu pertanyaan besar yang luar biasa sekali. Pernah gak sih kalian membayangkan fokus belajar di perkuliahan tanpa memikirkan biaya? Dan aku bersama teman-teman di sini itu merasakan dampak nyatanya. Dan dalam episode kali ini kita tidak akan hanya membahas bagaimana beasiswa memberikan keringanan biaya, tapi juga bagaimana beasiswa dapat menjadi peluang yang besar dalam pengembangan diri di luar kelas. Bersama saya Raja Mia Septia, dan teman-teman yang sudah hadir pada hari ini ada Cynthia. Halo teman-teman. Iya, Cynthia dari Pertamina Foundation. Iya, benar. Kemudian juga ada Aini dari BRI, oh, bukan. Salah dong. Dari Genbi. Iya, betul sekali. Halo teman-teman semuanya. Iya. Aini ini dari beasiswa Bank Indonesia. Iya, betul Dan juga sekali. ada Tiara dari beasiswa Pemprov Riau. Iya, betul. Halo semuanya. Oke, jadi teman-teman semuanya, pada hari ini kita akan membahas soal beasiswa, dan tentunya ini akan berdampak sekali bagi seluruh mahasiswa, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau dan umumnya bagi seluruh mahasiswa di Indonesia. Baik, teman-teman semua, kita udah perkenalan singkat ya, tapi mungkin penonton kita belum pada kenal lebih dalam kepada semuanya. Boleh mungkin kita perkenalan singkat dulu ya. Misal saya Cynthia, dari mana, sekarang kuliah di jurusan apa, semester berapa, dan beasiswa apa? Oke. Iya, Aku dulu. boleh. Oke, halo teman-teman semuanya. Kenalin, nama aku Cynthia Novariani Putri. Aku biasanya dipanggil Cynthia. Saat ini aku mahasiswi semester 7 di Fakultas Hukum Universitas Riau. Aku program kekhususan hukum pidana, saat ini mendapat beasiswa Pertamina Sobat Bumi. Wow, Pertamina udah semester 7, udah akhir banget ya hidupnya. Bukan, kuliahnya yang akhir. Kemudian di sini tadi ada Sobi, Sobat Bumi, ada Sobat Genbi nih. Wow, siapa tuh? Kita kenal dulu sama ini. Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Syarifah Aini. Saat ini aku kuliah di Universitas Riau, jurusan hukum, program kekhususan hukum administrasi negara, dan aku dari Genbi, penerima beasiswa Bank Indonesia. Iya, dan terakhir ada Tiara. Iya, halo semuanya. Aku Tiara Sapitri. Saat ini sedang menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Riau. Nah, tepatnya di program studi Ilmu hukum. Dan program khususannya itu hukum pidana. Dan saat ini semester 7 dan penerima beasiswa Pemprov Prestasi. Iya, jadi beda ya Tiara ya, kalau dia prestasi sama yang bidik misi Pemprov gitu beda ya. Iya, ada Nanti itu bakal dijelasin sama Tiara. Dan untuk itu untuk pertama kalinya kita akan bahas soal sebenarnya beasiswa yang teman-teman dapetin itu beasiswa apa. Karena mungkin banyak nih yang masih ragu dan belum tahu. Karena khusus ya teman-teman semua yang nonton podcast ini, beasiswa yang kita sajikan, 3 dari banyaknya beasiswa ini itu bisa diikutin oleh mahasiswa yang ongoing. Nah, jadi untuk mahasiswa semester 3, 5 bahkan 7 tuh bisa. Jadi bukan beasiswa yang hanya bisa diikutin di awal semester 1 aja. Jadi kita emang pilih khusus buat mahasiswa-mahasiswa yang ongoing, apalagi mahasiswa hukum yang belum dapat beasiswa. Jadi bisa nih untuk daftar di next period kali ya. Jadi kayak Genbi, Pertamina, Prestasi Pemprov itu bisa diikutin di semester yang sedang berjalan seperti itu. Nah, yang pertama itu soal Pertamina. Karena kebetulan aku juga awardee dari Pertamina ya. Kita bahas Pertamina dulu nih dari Cynthia. Sebenarnya Pertamina itu dia di bidang apa tuh? Gimana sih beasiswanya gitu, Cynthia? Oke Mia, jadi beasiswa Pertamina dari Pertamina ini itu ditujuin kepada mahasiswa yang berprestasi, kemudian dia aktif juga di organisasi atau kegiatan lingkungan. Oke, berarti lingkungan ya dia ya fokusnya. Iya. Jadi itu dia semacam bentuk CSR dari Pertamina ini. Nanti itu para awardee-nya akan ada semacam kegiatan di mana mereka membersamai masyarakat untuk membuat energi baru terbarukan, kemudian pemberdayaan masyarakat, ekonomi dan lain sebagainya. Berarti memang
bergerak di bidang lingkungan, energi dan gitu-gitu Iya, lah ya. betul. Oke, sudah tergambar ya. Kemudian kita lanjut ke prestasi dulu dong. Jangan Genbi mulu. Prestasi Pemprov itu pasti beda dong karena banyak adik-adik kelas kita yang nanya, Kak gimana sih daftar beasiswa Pemprov? Nih Pemprov ini banyak kan bagiannya, ada prestasi, ada bidik misi, sama apa lagi? Ada tahfiz juga. Ada tahfiz juga. Iya. Nah, itu tuh harus dikasih tahu tuh karena pasti jumlah ininya beda juga kan yang kita dapetin gitu. Benefitnya pasti beda gak sih? Nah, itu boleh deh dari prestasinya. Oke, jadi untuk prestasi, jadi untuk beasiswa Pemprov sendiri itu diberikan kepada putra-putri Riau untuk melanjutkan kuliahnya. Di mana di situ ada 4 ya klasifikasinya, ada 4. Pertama itu prestasi untuk S1 dan D4. Kemudian, ya, kemudian ada untuk S2 dan S3 prestasi, ada tahfiz dan ada bidik misi. Oke, jadi bagiannya beda-beda dan pasti seleksinya beda-beda juga dong. Iya, tentu saja. Oh, iya. Dari prestasi sendiri tuh dia dilihat dari IPK-nya, ada minimum IPK-nya ya, karena prestasi itu untuk sosial IPK-nya itu 3. Kemudian untuk eksakta itu kalau sosial 3,10, kalau eksakta itu 3. Oh iya, kalau misalnya turun gimana dong? Misalnya kita udah dapat nih beasiswa, terus di semester berikutnya kita turun tuh IPK-nya dan di bawah standar gitu. Itu bisa tetap lanjut atau diberhentiin atau gimana gitu? Jadi setiap tahun untuk beasiswa Pemprov itu ada yang namanya registrasi ulang. Oh iya. Jadi ini berarti sekali setahun gitu berarti? Iya, jadi bakal ketahuan deh. Oke. Tetap harus rajin-rajin belajar ya, jangan karena udah lulus di tahap pertama. Jadi nggak fokus lagi. Nggak fokus lagi. Berarti ini beasiswa prestasi sekali setahun kita registrasi ulang lagi untuk dapatin lagi gitu ya. Iya, betul. Beda ya sama kita ya. Kalau kita Sobi 2 tahun ya. Iya, benar, Awardingnya 2 2 tahun. Kalau GNB gimana tuh? Setahun juga. Iya, Dan ada registrasi lagi setelah itu? ada dong, sama seperti Pemprov. Kalau GNB kegiatannya gimana tuh Aini? Karena GNB ini kan dia berbentuk komunitas Mia. Aha. Nah, jadi nanti teman-teman yang penerima beasiswa Bank Indonesia ini akan digabungkan menjadi satu komunitas yang mana itu nanti bakal dibagi menjadi divisi-divisi lagi nih gitu. Nah, jadi ada kewirausahaan, ada lingkungan. Jadi tergantung minat kita di mana. Nah, nanti kalau yang punya bakat bisnis boleh kewirausahaan. Oh gitu. Jadi lebih bener luas banget. ya. Iya, bener banget. Nanti ada pengabdian masyarakat juga, ada pendidikan dan banyak lagi pokoknya. Berarti kalau GNB ini dia kegiatannya sesuai dengan yang udah ada atau ada inovasi program-program dari kalian nih para awardee gitu? Dari para penerimanya, karena yang komunitas tadi. Iya. Iya, menarik banget ya untuk informasi awal yang luar biasa ini. Memang terlihat bedanya ya. Kalau Sobi Pertamina dia memang fokus ke lingkungan, kemudian kalau prestasi dia memang fokus ke pengembangan diri secara akademik lah ya. Kemudian kalau dia di Genbi lebih ke kayak kepemimpinan, kebudayaan dan lebih umum lah ke soft skill-nya gitu. Oke. Jadi itu yang pertama. Kemudian ini juga menarik ya. Informasi beasiswa. Kalau saya pribadi nih ya, biasanya kalau informasi semua sih nggak beasiswa aja tuh biasanya saya dapat dari kemahasiswaan Unri atau dari kalau dari fakultasnya di biro Fakultas Hukum. Kan ada tuh grup perangkatan. Nah, jadi saya dapat informasi lengkap di sana. Nah, kalau teman-teman dapat informasi beasiswa itu dari mana? Dari si pemberi beasiswanya langsung kah? Atau dari grup WhatsApp yang memang dikhususkan untuk mahasiswa itu yang dikelola oleh si biro fakultasnya atau gimana? Boleh Cynthia dulu ya. Oke, jadi awalnya aku terima informasi itu dari Instagram officialnya Pertamina Foundation. Oke, iya. Awal mula aku follow itu di tahun 2023. 2003? Ya bener, karena 2023 kita ada award di Pertamina juga kan, Iya. yang batch 10. Nah, jadi dari situ aku termotivasi, aku harus follow Instagram Pertamina Foundation lebih awal nih. Biar gak ketinggalan info. Iya, betul. Karena jujur agak lama gitu infonya. Sebuah fun fact teman-teman, kami sebenarnya itu adalah awardee prestasi juga sebelumnya tahun 2000 berapa ya? 2023 ya. Iya. Kemudian memantaskan diri untuk berganti ke Pertamina di 2024. Iya. Dan ya untungnya lolos sih. Tapi kalau nggak lolos boncos juga ya rugi.
sia-sia dong perjuangannya. Sia sih. Waduh. Tapi untung alhamdulillah lolos. Terus kalau si Tiara di mana? Dapat informasinya Tiara? Oh, kalau aku sih dapatnya dari kawan kos. Ada kawan Iya, kos. aku kurang mencari informasi gitu. Sebenarnya pasti udah ada dikirim di grup angkatan. Iya benar yang aku bilang Iya, tadi. Asal main scroll aja. Oh iya. Ini berarti literasi harus ditingkatin lagi. Kurang nih. Iya. Oh jadi dari iya, teman. kos, jadi dia lagi nyusun berkas, kepo lah ya kan, lagi ngapain gitu deh, lagi nyusun berkas untuk beasiswa, tertarik, oh dia mau daftar beasiswa nih, oh nggak boleh ketinggalan, harus ikut Aku udah juga terjun gitu. gitu. Barulah minta Iya. link, lihat syarat-syaratnya dan sebagainya. Kalau ini Kalau Aini itu awalnya pas maba itu ya. oh dari maba Iya, udah dipantengin bukan, Instagram udah dipantengin, Bank kayak, Indonesia. Iya udah bener dipantengin. banget tuh, kayak dari awal tuh buat yang suka, kan jarang nih ya ada penerima beasiswa yang bener-bener buat kayak komunitas Iya, gitu iya, kan. bener sih. Jadi kayak Genbi inilah salah satunya. Sebenarnya pengen ngincar Genbinya sih selain beasiswanya ya, Genbinya iya. juga. Iya sih, karena kayak unik ya, dapat beasiswa tapi juga kita di dalamnya Nah, berorganisasi bener gitu. banget. Jadi kayak ya double lah ya serunya. Itu sih. Ya berarti memang informasinya memang beragam ya, ada dari Instagram, ada dari temen kos ya. Ada dari memang dari niat dari maba gitu dan lain sebagainya. Ini pertanyaan yang paling basic tapi kadang orang bingung juga ngejawabnya. Kenapa sih sebenarnya tertarik daftar beasiswa padahal malas gak sih ngurusnya? Karena jujur aja kadang tuh memang ada beasiswa yang banyak sekali berkas-berkasnya sampai-sampai kita bingung dan mager buat ngurusnya gitu. Nah jadi kenapa nih pada akhirnya teman-teman semangat? Kita mulai dari Cynthia dulu karena kalau Sobi ini emang banyak dia berkas-berkasnya. Bener-bener Sobi waktunya 6 bulan pendaftarannya. Iya betul. Jadi lumayan Kita 6 panjang. bulan nunggu mulai dari tahap awal sampai akhir. Iya. Capek banget. Kalau dibilang capek, tapi kenapa aku tertarik? Karena itu dalam tanda kutip sebuah privilege. Iya, tepuk tangan dulu dong. Privilege, gimana tuh maksudnya? Jadi yang namanya beasiswa itu pasti yang dapat kalau nggak mahasiswa ya siswa gitu. Iya. Tapi posisinya kita sekarang mahasiswa kan. Nah kita sebagai mahasiswa tuh kayak punya semacam privilege yang nggak dipunyai oleh orang-orang yang udah di dunia kerja, di mana kita bisa dapat uang, kita bisa mengembangkan diri di dalam suatu wadah. Jadi karena berada di dalam posisi yang punya privilege itu, aku berpikir kenapa nggak aku manfaatkan aja kemudahan ini? Iya. Kayak kapan lagi kesempatan Betul. ini datang gitu. Ya, meskipun menunggu sekian lamanya, bener. tapi membuahkan hasil yang luar biasa, itu udah jadi masalah ya. Iya. Ya, karena memang terkadang kita butuh kesabaran yang maksimal untuk hasil yang juga maksimal. Benar Mia. Oke, terus kalau prestasi gimana? Kita pernah dong Iya, ngurusnya. kami Pasti pernah. Ribet nggak sih kalau ngurus prestasi berkas-berkasnya? Oh, kalau untuk prestasi sendiri, kalau lihat dari teman-teman dari beasiswa yang ada di sini aja lah ya. Prestasi itu yang paling mudah berkasnya. Paling mudah. Paling mudah berkasnya, kemudian sistematika pendaftaran dan alur-alurnya juga paling mudah. Tidak ada wawancara dan sebagainya. Wow. Kurang Bener-bener cuma kasih berkas itu ya. kurang Nih, baik apa nih Pak, lagi? berkas saya. Oke, kamu lolos. Enak banget ya. Jadi kalau misalnya ngomongin nggak mau daftar beasiswa karena ribet, ya Salah ya? prestasi jawabannya. Iya, betul. Jadi salah ya perspektif orang yang bilang nggak mau ikut karena ribet. Karena emang ada yang nggak ribet. Iya. Biasanya memang cuma ngasih uang, nggak perlu ribet-ribet gitu ya. Cuman melengkapi persyaratan aja tanpa wawancara, tanpa FGD kayak kita Ya, bisa lolos. dan formatnya juga sudah disediakan, tinggal Wow. bisa aja. Semudah itu. Semudah itu. Gak ada kata nggak mungkin untuk dapetin beasiswa. Ya, Setuju nggak? Setuju. Kalau Genbi ribet gak Ai ngurusnya Ai? Lumayan karena banyak persyaratan-persyaratan dan waktunya tuh deket banget, mulai dari dibuka sampai ditutup. Iya sih, benar-benar. Boleh nih langsung aja disampaikan apa aja sih berkas yang bisa disiapin kalau misalnya kita ngurus di
beasiswa Bank Indonesia? Oke, biasanya berkas yang dibutuhin itu buat daftar Genbi, beasiswa Bank Indonesia itu ada transkrip nilai karena Oke. emang beasiswa dari Bank Indonesia ini juga memperhatikan IPK. Minimal IPK-nya itu 3,5. Oke. Nah, jadi bener-bener diperhatikan juga nilai-nilainya. Jadi transkrip nilai, terus surat aktif kuliah dan tidak lupa CV. Biar orang kenal dong siapa kita. Wow, ini menarik sih. Karena kadang gak semua beasiswa yang dia minta CV kan, tapi Bener banget. salah satu hal yang luar biasa kalau misalnya ada beasiswa yang pakai CV karena di situ kita udah bangun branding buat ngasih tahu ke penerima beasiswa yang gitu. Kalau kita layak gitu. Iya, karena beasiswa Bank Indonesia ini kalau CV-nya nggak ada juga Gak tahu. ya gimana Kalau ya challenge-nya, gitu. aku pernah dengar kalau GNB itu challenge-nya banyak, upload video di Bener TikTok, banget. Instagram. Harus buat video di TikTok, Instagram, terus video bakat tentang pemahaman tentang Bank Indonesia. Nah, itu salah satunya. Mungkin buat kita ya anak-anak muda tuh kayak malas banget buat video. Tapi ya buat emang karena ada niat dari awal nih, ya buat aja. Sebenarnya nggak ada masalah nggak sih ya masalah. buat Iya, video. bener banget. Karena selagi positif, kenapa enggak gitu ya? Iya, bener. Dan ketika dengan proses yang tidak panjang tapi sangat padat itu dan diumumkan lolos, gimana tuh perasaannya ini? Wow, kayak deg-degan banget kayak oh my god. Gitu. Gak nyangka aja. Karena cepat gitu ya. Bertolak belakang banget sama kita ya. Iya, bener. Kayak kita itu udah nunggu 6 bulan cuy. Mulai dari apa ya waktu itu kita daftar ya? Administrasi. Itu bulan apa tuh? Di bulan 2 kita. Februari. Wow. Februari dan baru diumumin Bener-bener Agustus. Perjuangan panjang ya. 6 bulan, real 6 bulan. Jadi kita mulai waktu itu dari buat esai ya. Waktu itu kita bareng juga buat esainya. Esainya masih ingat gak? Masih. Apa tuh? Tentang Aku apa tuh? kemarin judulnya tentang kompos aerob, solusi profitable untuk mencapai net zero emission dan menciptakan soil condition. Keren banget. itu dia gambarannya. Jadi kalau misalnya kita mau dapat beasiswa ya kita harus harus kayak niat kita buat esai menarik dan ya biar mereka yakin kalau kita emang award yang tepat gitu ya. Jadi kalau dari esai administrasi ya berarti ya. Itu Iya. apalagi tuh tahap-tahap berikutnya kalau di beasiswa Pertamina ini? Oke, kalau udah selesai esai dan sama administrasi, pengumuman, kita lanjut ke tahap wawancara. Wawancara. Iya. Masih kan gak sih wawancaranya apa kemarin? Wawancaranya itu seputar Pertamina Foundation itu apa? Oke. Beasiswanya ditujukan kemana? Ketika udah jadi Stop. Udah. Oke. Terlalu dalam. terlalu dalam ya. Oke. Tahu dong. Nanti tahu dong semuanya. Nanti semua mahasiswa Fakultas Hukum Unri lolos pertama. Bagus dong. Bagus. Spoiler ya. Tapi habis dana nanti. Iya, jadi ya seputar diri dan Pertaminanya. Iya, benar. Oke, setelah wawancara sampai mana tuh? Setelah wawancara kita masuk ke yang namanya FGD, Focus Group Discussion. Ada nggak? Ada dong. Nah itu dia, di Pertamina itu ada FGD. Jadi kayak selain kita diuji secara ini ya, intelektualitasnya, kita juga diuji gimana kita project leader, gimana kalau kita memimpin, gimana kalau kita diskusi. Karena pasti nanti selama kegiatan kita pasti akan ada kelompok dan tim. Jadi kita butuh kerjasama dan hal-hal yang lain lah untuk biar makin solid gitu. Bener, Mia. Setelah itu Sin, FGD, setelah berlalu FGD, menunggu berapa kian bulan. Iya. Habis itu lolos. Alhamdulillah lolos. Gimana tuh perasaannya? Pukul berapa? Malam ya diumuminnya waktu itu ya? Jam 9 malam Jam kalau 9 nggak malam. salah. Aku langsung di chat Cynthia. "Iya, kita lolos itu." Aku bahagia banget. Jadi gimana tuh perasaannya? Selain seneng ada ini nggak deg-degan gitu nggak? Selain seneng, sedih sih. Kenapa sedih? Karena aku nggak nyangka kalau ternyata aku tuh bisa. Dengan saingan seketat itu sempat berpikir Tapi serius, berapa saingan kita waktu itu di Unri? ratusan mungkin. Ratusan dan cuman terpilih 14 orang. Ya. Iya. Ratusannya hampir mendekati 1000 kan? Kurang tahu juga sih. Anggap aja ya. Iya, anggap aja banyak. Jadi kayak ya perjuangan yang panjang membuahkan hasil yang maksimal. Iya, bener. Oke, kalau di prestasi gimana tuh? Dia lama gak sih pengumuman dari pendaftaran menuju ke pengumuman gitu?
Kalau di prestasi sendiri sih karena cuman persyaratan, nggak karena juga ya, kalau karena kayak terlihat terlalu mudah gitu ya. Iya. Persyaratan berkas, kemudian nggak terlalu lama sih, beberapa bulan gitu ya. Kemudian barulah muncul daftar-daftar nama. Pada saat itu yang lulus dari Fakultas Hukum itu ada 10 orang. Iya. Kemudian dimasukkan grup, lalu disuruh membuat bank dan sebagainya. Jadi nggak lama ya berarti ya? Nggak terlalu Sederhana lama. juga. Iya, sederhana juga. Oke. Ini nih pertanyaan yang juga menurut aku agak sedikit menarik ya. Kenapa sih kita milih beasiswa itu dibanding banyaknya beasiswa lain? Ini kalau kita lihat-lihat nih ya, ada Tanoto ya, ada KIP, Prestasi, Bidik Misi, Basnas, Pertamina, ada Genbi, apalagi tuh? Ada dari BRI Scholarship, Bright Future Scholarship itu. Ada banyak lagi pokoknya. Kenapa kita memilih beasiswa yang masing-masing ini gitu? Kalau dari aku nih ya sebagai awardee Sobi barusan, aku milih Pertamina itu karena aku suka kegiatannya. Iya, Karena aku bener. suka lingkungan ya. Jadi kayak aku pernah di prestasi dan kegiatan kita memang lebih ke peningkatan kualitas diri gitu ya, kayak sertifikasi dan lain-lain. Nah, aku tuh pengen ada kegiatan lingkungan gitu ke masyarakatnya langsung. Karena juga pasti kita bakal belajar hal baru dong. Iya, bener. Karena kita di sini bahas soal energi baru terbarukan, desa energi berdikari. Jadi kayak aku terasa ter-challenge gitu loh. Kayaknya nanti kalau lolos Pertamina kayaknya bakal seru deh. Benar. Nanam pohon, terus kita bikin panel surya, kayak seru dan kita karena belajar lagi dan karena aku tipe yang mungkin suka ini ya, suka sama hal baru, jadi kayak pengen coba lagi gitu, hal baru dan menantang. Kalau dari Cynthia gimana? Sama nggak? Kurang lebih sama sih Mia ya, karena kan kita sama-sama berangkat dari prestasi menuju Pertamina. Itu kurang lebih karena aku lihat kegiatannya seru banget nih. Iya, benar. Kita membentuk suatu komunitas, kita pergi ke suatu desa yang membutuhkan, kita bantu masyarakatnya di Iya. sana, kita terjun langsung dan menurut aku itu pengalaman yang nggak bakal aku dapat ketika aku nggak masuk Pertamina ini. Tepuk tangan dulu dong. Jadi ini ya kayak banyak sebenarnya benefit secara internalnya. Benar. Ya kalau misalnya itu juga berpengaruh kan pada pengalaman hidup kita, pengetahuan kita akan masyarakat dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian, iya kita akan beralih ke Bank Indonesia. Gimana tuh? Kenapa milih Bank Indonesia? Kenapa nggak milih? Kenapa Bandung? Kenapa Bank Indonesia? Karena Bank Indonesia Adalah. iya. Penasaran ya? Nggak kenapa serius ini. Ayo, kenapa? Karena Mio serius gitu. Mio mau yang serius. Karena Bank Indonesia itu ya salah satunya sama Mia. Kurang lebih kegiatannya kan jarang ada beasiswa yang benar-benar komunitas, yang ada komunitas buat mahasiswa ngembangin skillnya sama relasi. Karena beasiswa Bank Indonesia ini juga bukan hanya se-Unri, tapi se-Riau. Seriau, Bener Indonesia banget. nggak? Genbi Indonesia gitu nggak? Ada. Jadi ada perkumpulannya berarti? Ada komunitasnya. Ada kegiatan bersama gitu secara Kalau nasional? Indonesia itu kurang lebih online. Oh online. Karena iya. banyak pasti ya Genbi. Genbi Unri tuh sekitar berapaan sih? Atau Genbi Riau gitu? Kira-kira lah. Kalau totalnya. Genbi Unri itu sekitar 150-an. Kalau Genbi Riau? Kalau Genbi Riau sekitar 300-an gitu. 300 satu provinsi gambarannya. Kalau wow, banyak juga ya kalau se-Indonesia. Bener banget. Kalau prestasi gimana? Kenapa prestasi? Kenapa prestasi? Pertama karena memang pada saat itu yang aku dapetin informasinya itu terkait dengan Prestasi. prestasi. Dan kebetulan aku berprestasi. Dan pas lihat persyaratannya nih, oh boleh nih, tidak terlalu ribet ya. Kemudian yang sudah saya jelaskan tadi bisa lah, menyesuaikan aja sih sama kemampuan diri gitu. Iya, dan alhamdulillah ini percobaan pertama nih. Yes, Lolos. semester 3. Wow. Oke. Nah, tadi kan teman-teman bilang nih kegiatan di beasiswanya tuh banyak gitu ya. Dan seru gitu ya. Nah, gimana sih trik bagi waktunya antara teman-teman di kegiatan yang beasiswanya itu dengan perkuliahan? Pasti ini nggak mengganggu nggak gitu sebagai seorang penerima beasiswa?
Ini dulu nih, karena tadi katanya banyak banget gitu kegiatan. Iya bener banget, nggak salah sih. Iya, gimana tuh bagi waktunya ini? Kalau di Bank Indonesia itu memang sebenarnya kita diwajibkan hadir karena kita akan mengisi logbook. Karena kalau kita nggak, iya benar. Kayak KKN ya, Iya, ada bener logbook banget. per hari gitu. Iya, karena Iya, kalau iya, kita iya. nggak ngisi logbook dapat lapor merah nanti. Oh, ada berarti, rapor. berarti kalau penerima Genbi ya harus stay dong, nggak bisa kemana-mana gitu. Bisa, cuman Harus ada izinnya. nah Iya. jadi kalau misalnya kita kelas boleh izin kelas, cuman setelah kelas ya kita datang ke kegiatannya gitu. Jadi karena sesibuk itu gimana ini bagi waktu yang sama kelasnya? Bisa nggak gitu? Kalau Aini pribadi itu karena per divisi ya sebenarnya kegiatan ini. Jadi kegiatannya per divisi. Jadi kalau misalnya kita kelas, kita tinggal dulu nih kegiatannya. Kita Iya kelas dong, dulu. prioritas. Benar. Jangan ditinggal dong kelasnya, cuma Iya. karena kegiatan doang gitu kan. Betul, betul. Jadi kita kelas dulu, selesai kelas nanti kita balik lagi ke kegiatan kita. Karena mereka juga nggak akan memaksa kita buat tetap stay gitu. Kalau kelas gitu. Iya Cuman dong. kalau lagi nggak ada Free, kelas, iya udah datang gitu. Iya benar banget. Berarti bisa ya? Bisa dong. Artinya dengan mendapat beasiswa kita nggak sebegitu sulit dalam mengatur waktu. Bisa aja sebenarnya, tergantung manajemen, Waktunya time manajemennya. fleksibel sebenarnya. Fleksibel. Iya. Kalau Tiara gimana, sibuk nggak kalau di prestasi? Wah, sangat tidak sibuk. Oh, Sangat leha-leha. Oh, tidak juga. kegiatannya gimana tuh? Jadi kalau di beasiswa prestasi Pemprov itu ada yang namanya pelatihan setiap tahunnya. Setiap tahun, berarti sekali setahun dong. Ya, jadi pas semester berapa? Semester 4 ya kayaknya ada pelatihan itu 2 hari. Pelatihan 2 hari. Jadi emang full dari jam 7 sampai Jam 5. jam 5. 2 hari itu ada pelatihan. Kemudian untuk misalnya ada kelas, ya kalau yang ini memang harus hadir. Oh, berarti Pelatihan, izin karena gitu sertifikasi. kelasnya? Iya, kelasnya yang izin. Karena ini dong, kalau udah sekali setahun masa nggak datang Iya, gitu. udah setahun dapat beasiswa juga kan. Iya, karena ini juga nggak sih pelatihan ini dari BNSPRI langsung kan, jadi kayak sertifikasinya udah standar nasional. Dan pelatihannya juga berguna untuk penerima beasiswanya juga karena Iya. dapat mengupgrade skill yang kami miliki gitu. Dan biasanya juga kalau waktunya disesuaikan nggak sih, kayak misalnya tidak di saat ujian, betul. atau di saat-saat ya renggang-renggang lah gitu. Jadi nggak juga terlalu mengganggu kita dalam kuliah. Benar-benar. Kalau Cynthia gimana Sin? Jadi itu juga Kayaknya gambaran. iya. Dari berkaca di batch 10 ya. Aha. Jadi itu alasan aku juga kenapa ambil Pertamina Foundation. Mhm. Karena kegiatannya itu nggak terlalu padat. Oke. Satu semester mungkin 2 atau 3 kali dan itu di hari libur. Nah itu dia poin pentingnya. Dan kita meskipun di hari libur tapi aksinya kerasa gitu ya. Bener. Nah itu dia. Jadi kayak tidak mengganggu tapi berdampak. Karena gini, kalau di Pertamina itu dia lebih ke ide sebenarnya. Jadi kita tuh di Pertamina itu gak hanya soal aksi gitu, misalnya terjun gitu. Kita juga ide. Biasanya ada lomba-lomba yang mengutamakan ide. Jadi ide apa nih? Kalau misalnya keadaannya segini gini ntar dilombain sama si Pertamina, kemudian dikasih penghargaan dan lain sebagainya. Itu bagian dari aksi juga sebenarnya. Nah, itu dia, nggak langsung terjun aja, tapi juga ide dan lain sebagainya itu bagian dari aksi Pertamina. Nah, jadi kalau bisa aku simpulin nih ya dari teman-teman semua, dengan ikut beasiswa ya kita nggak menjadi masalah waktu kuliahnya. benar. Dengan ikut beasiswa kita nggak terkendala soal time manajemennya. Ya. Dan dengan ikut beasiswa kita nggak kewalahan dengan tugas-tugas dan lain sebagainya. Artinya adalah menjadi penerima beasiswa tidak menjadi alasan kita untuk tidak maksimal dalam perkuliahan. Iya. Iya. Berarti nggak ada alasan tuh aku nggak ikut beasiswa nanti sibuk pasti nggak bisa aku fokus, nggak juga dong, karena pasti bisa dong memaksimalkan waktunya gitu ya. Iya. Kemudian apa aja sih, nah ini nih poinnya nih, benefit keuntungan yang didapat dari ikut beasiswa. Kita mulai dari aku. Silakan. Oke, kalau Pertamina sih sudah pasti ya kita dapat dana. Benar. Ya, dana berupa uang sekian, kayaknya bisa dibilang nggak sih, karena juga ada di internet kan. Iya, benar-benar. Jadi terbuka aja. Kalau di Pertamina itu kita setiap bulannya itu dapat 750.000
dan ditambah UKT per semester itu 3 juta. Jadi kalau satu semester dijumlahin 7,5. Benar. Kalau 1 tahun 15. Kalau 3 kali 22,5. Jadi kalau kita itu dapatnya 22,5. Iya benar. Karena kita udah semester akhir dong. Jadi cuma dapat 6, 7, 8. Padahal sebenarnya kita bisa maksimalin 2 tahun. Cuman karena kita sudah Tua. aduh, aku malas sekali nih mengingat masa tua ini. Pengen lama-lama di FH, tapi nggak pengen juga lama dalam artian nggak tamat-tamat gitu ya. Jangan sampai dong. Jadi gitu. Selain dana, nah ini dia yang spesial menurut aku. Kalau kita aksi, kita nggak pakai dana kita. Ini. Kalau aksi kita nggak pakai dana dari uang beasiswa, itu beda lagi, ada lagi uang aksinya. Jadi itu benefit yang wow sih. Sama sudah pasti ya kayak benefit secara pribadinya itu lebih kepada ya misalnya problem solving, pengembangan diri, tim, diskusi dan lain sebagainya. Ada lagi nggak tambahannya? Kurang lebih sama sih ya Sama Mia ya. ya. Yang paling penting kita bisa terjun langsung, kita bisa membantu masyarakat secara langsung. Dan itu suatu pengalaman yang menurut aku berharga banget bagi kita mahasiswa. Iya, luar biasa. Kalau generasi Bank Indonesia, gimana tuh? Apa tuh yang didapetin? Ini. Karena dia bukan hanya seriau ya. Ini dia udah wanti-wanti dari awal. Iya. Kalau banyak ya Sombong. biasanya dikit deh. Bukan Wanti-wanti. itu. Cari doi kali gak sih? Bisa. Oh, ini benefitnya itu. Dapat enggak tapi? Itu sampingannya Dapat kayaknya. enggak tapi pertanyaannya? Enggak. Sama aja bohong. Nah, jadi ya relasi pasti ya, relasi, terus ilmu baru juga, pengalaman baru. Iya. Kalau Kurang lebih ini sama. kalau PT PM. Wow, Piti masuk. Iya bisa aja deh. Ya kurang lebih kalau misalnya itu setahun itu 12 kita, 12 juta. Oh, berarti satu semester 6. Iya bener banget. Itu di luar uang aksi atau termasuk uang aksi? Gimana Ini ya? pertanyaan. Aduh. Itu ya di luar Termasuk termasuk uang aksi. Nggak ada masalah. Karena kita juga nggak yang buat acara besar-besar banget, nggak. Jadi kayak ya program. Tapi mereka juga ngasih per divisi itu ada uang kegiatannya masing-masing sih. Wow. Kalau Tiara gimana dapetnya? Nah, kalau di prestasi sendiri itu menariknya. Jadi setiap orang tuh dapat beda-beda. Beda-beda. Jadi tergantung dari UKT-nya masing-masing. Oh, Jadi iya, inilah iya. menariknya. Dia memang memperhatikan kebutuhan dari mahasiswa-mahasiswa tersebut. Setuju. Jadi nggak ada patokannya. Memang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya UKT-nya sekian, Iya. kasihnya sekian gitu ya. Iya, betul. Si B ini UKT-nya sekian, beda lagi gitu beda berarti. lagi. Oh, iya. Sesuai kebutuhan. Benar. Benar-benar memperhatikan ininya banget ya. Benar. Akademiknya berarti di luar itu mau biaya hidup, mau biaya apa, biaya anak, belum. Oh belum dong. Bercanda. Nah, jadi itu benar-benar fokus ke akademik pendidikannya berarti. Ya, dan ada untuk uang pelatihan itu udah dibayarkan oleh universitas sendiri. Jadi memang udah ada uang tersendiri. Bener loh, aku pernah soalnya BNSPRI ini dia mahal, bisa sampai 2-3 juta sekali pelatihan. Dan kalau misalkan dapetin itu sekali setahun gitu kan, berarti kan bisa uang UKT ditambah 3 juta gitu. Logikanya gitu kan. Dan itu jadi bagusnya di sana mereka. Jadi kayak lebih memerhatikan kebutuhan kita di masa depan gitu ya. Kita pernah ikut pelatihan konten creator waktu itu. Iya bener. Dan karena ada sertifikasi itu, sejak hari itu aku menjadi konten creator sejati. Rajin konten ya. Rajin konten. Jadi berarti ini ya, dari teman-teman tadi sampein selain memang ada dana yang dikasih secara fisik, kemudian juga ada kayak manfaatnya itu lebih kepada relasi ya, pengalaman, kemudian juga pengetahuan. Artinya adalah beasiswa ini memang kayak segalanya ya. Bener. Kita dapat semuanya loh, mereka dapat apa gitu? Mereka ngasih kita ngasih apa sama mereka? Nah itu dia pertanyaannya. Jadi kita harus berkontribusi dengan maksimal. Bener. Karena mereka udah ngasih uang, ngasih pengalaman, ngasih relasi, iya kan semuanya dikasih. Jadi sebagai ini ya feedback
Jadi kita harus ngasih kontribusi yang maksimal juga buat beasiswa. Menarik gak sih? Banget Menarik banget. dong. Menarik kan? Iya, bener. Kayak beda-beda beasiswa, Iya. beda-beda dapatnya, tapi keasikan tiap-tiap itu juga beda-beda. Ada yang nonjolin intelektualitasnya, ada yang nonjolin gimana dia berkomunikasi dengan masyarakat misalnya, ada yang nonjolin gimana berelasi yang maksimal dan lain sebagainya. Jadi itu satu hal yang mungkin gak didapetin di luar kelas. Iya. Benar. Maksudnya adalah di luar beasiswa. Di dalam kelas mungkin kita susah ya dapetinnya ya. Bener banget. Nah itu dia. Jadi ya nggak ada alasan sih kayaknya nggak dapet beasiswa. Seperti tagline kita, mahasiswa FH gak dapet beasiswa. Jangan ya deh ya. Kemudian mahasiswa FH gak dapat informasi tentang beasiswa. Jangan ya dek ya. Iya jangan dong, karena banyak sekali beasiswa yang bisa didapetin ya. Dan dari banyaknya itu, nah ini nih kita perkecil nih yang mungkin bakal bisa diterima, karena kalau dari FH sih kayaknya yang dominasi ya, yang paling banyak gitu dari beasiswa kita ini Pertamina, Benar. prestasi sama Genbi. Genbi yang ongoing ya. Kalau dari awal tuh biasanya KIP tuh banyak juga tuh. Iya. Tanoto ya lumayan, sama ada ini KSE, Karya Selemba 4. Nah pokoknya banyak deh beasiswa-beasiswa yang bisa diikutin, dan 3 dari banyaknya itu adalah yang hari ini gitu. Kemudian ini dia kesan-kesan teman-teman selama mengikuti beasiswa. Apa nih yang paling berkesan, ada nggak? Atau misalnya cerita menarik gitu, misalnya aku selama beasiswa kemarin aku jadi tahu soal gimana caranya menempatkan posisi ketika ada orang penting misalnya. Nah itu kan suatu pembelajaran tuh yang bisa di-share ke teman-teman yang lain. Dari Tiara dulu, apa tuh kesan-pesannya selama mengikuti beasiswa? Udah berapa tahun ya? Udah dari semester 3 tuh berarti Udah tahun ketiga ya. tahun ketiga, Iya, wow. udah lumayan lama. Udah senior ya. Bener banget. Gimana tuh Tiara? Jadi kesannya itu banyak kegiatan atau hal yang mungkin nggak aku bakal lakuin kalau aku nggak jadi penerima beasiswa prestasi ini. Contohnya apa? Itu ada ikut MBKM WMK. Wow. Jadi Boleh dong diceritain. Jadi pas semester 5 saat itu dari panitia beasiswa yang ada di Unri itu memberitahukan kalau kami itu harus mengikuti kegiatan MBKM setidaknya 1 gitu kan. Nah, kemudian dikumpulkan buktinya. Pada tahun sebelumnya sebenarnya saya sudah ikut kegiatan MBKM PKM RSH, program kreatif mahasiswa gitu ya. PKM? Ya. Wow. Ini Walaupun anak penerima beasiswa berprestasi juga ya. walaupun nggak lulus sih sebenarnya. Nggak ada masalah, yang penting ada sudah mencoba ya. gitu. Kemudian ternyata itu nggak bisa digunain jadinya. Dan pada saat itu MBKM yang sedang buka itu ada MBKM WMK Wirausaha Merdeka. Iya betul. Pada awalnya tuh agak kesel ya sebenarnya karena Dipaksa gitu. ya agak kurang relate sama jurusan saya karena sebagai anak hukum, dan yang banyak di sana mungkin anak FEB ya. Iya, benar-benar. Tapi nah itu dia, kita nunggu ini tapinya nih. tapinya. Tapi Tapi dengan ikut MBKM WMK itu banyak orang, banyak pengalaman yang mungkin gak akan diberikan kepada saya ketika saya tidak mengikuti itu. Jumpa dengan pengusaha-pengusaha besar, kemudian memang langsung berbicara dengan mereka, mengetahui dapur bagaimana mereka mengelola usaha itu. Nah, jadi nggak mungkin tiba-tiba saya nggak ikut apa-apa tahu itu. Sulit rasanya. Jadi. dan itulah benefit yang luar Iya. biasa kali ya dari prestasi itu. Ya apalagi saya tipenya ini yang kayak yaudah kuliah aja gitu kan, kayak ngalir. Kupu-kupu ya Mbak ya? Iya, kayak ngalir aja, ngalir tapi tidak tenggelam. Kata-kata bijak hari ini. Benar. Jadi Ngalir tapi tidak tenggelam. Setuju. Ini yang parah nih. Ngalir. ngalir aja Tenggelam. dan nggak tahu sampai Terpuruk. mana, dan jatuh dari jurang gitu misalnya. Ngikut ya. aja. Jadi. Dia harus ada prinsip. Yeps. Jadi itu ya, artinya adalah beasiswa prestasi Pemprov ini mendorong Iya. awardee-nya untuk Mengembangkan dirinya. Nggak hanya dari soal akademiknya tadi, Iya. kewirausahaannya juga didorong. Iya. Begitu. Jadi memang luar biasa ya dalam prosesnya. Memang banyak hal-hal yang kemudian kita dapetin gitu, yang mungkin kita nggak pernah Tahu. sangka dari awal tuh bakal dapat itu gitu.
Kemudian, udah selesai? Yes. Dari Aini, gimana tuh? Kesan-kesannya selama ngikutin beasiswa. Oke, mungkin dari kesan pesannya tuh lebih ke karena ini beasiswa Bank Indonesia. Jadi kebanyakan emang bener-bener anak ekonomi sih Mi yang diterima. Mungkin karena mereka pelajarannya kali ya ekonomi gitu kan. Jadi kegiatan-kegiatannya besar-besar juga nggak sih? Besar karena kebanyakan kegiatan itu diadakan di Bank Indonesianya langsung. Jadi Sering nggak kegiatannya? Sering banget. Karena aku pernah dengar karena seringnya kegiatan, jadi mereka ini solid banget sesama Genbi gitu loh. Banget. Iya ya. Iya benar banget. Jadi ada nggak cerita yang menarik gitu selama ngikutin beasiswa Genbi ini? Kayak misalnya apa gitu? Ada, pastinya ada kan. Mungkin salah satunya kayak kita kegiatan di Bank Indonesia misalnya nih. Yang kita biasanya nggak ada sama sekali kegiatan di sana, terus dengan kita terima beasiswa, ya kegiatan kita di sana terus di Bank Indonesia nih bos, segel dong. Aduh. Setuju. Karena juga ya ngapain juga kan kita tiba-tiba Bank ke BI Indonesia gitu. Iya bener buat banget. kegiatan, dan pastinya kalau BI sih kegiatannya mewah gitu ya. Iya TTA nggak sih? Iya, TTA. Iya kurang lebih. Jadi kita mereka tuh sering ngadain kegiatan yang mana tuh nanti pertemuannya tuh dengan Bank Indonesia Pusat. Ya Bank Indonesia Pusat. Jadi mereka datang ke Pekanbaru. Nah itulah keuntungannya sebenarnya kayak bisa jadi, kenal, bisa bercerita langsung. Ternyata itu definisi relasi kata Aini gitu ya. Karena emang didatangin langsung ya ini Bener sama banget. orang-orang penting. Iya. Jadi pasti ya banyak sedikitnya si award tadi juga tahu BI itu gimana sih Bener banget. dan lain-lain. Nah, tahu nanti kerja di BI. Amin. Kalau si Cynthia Punjalsby gimana? Waduh. Kesan belajar lebih banyak sih. Yang sebelumnya aku nggak tahu FGD itu apa sih, kan kita kayak asing ya. FGD itu apa? Ya jarang juga gak sih? Iya. Kalau nggak ikut beasiswa Pertamina, mungkin aku nggak bakal ngerti FGD itu apa. Apa yang dinilai di dalam FGD itu. Iya. Jadi itu sih. Jadi belajar banyak ya. Bener. Karena kebetulan nih kita baru awardee banget, baru lahir. Jadi kita belum ada pengalaman yang ke aksinya. Bener. Cuman kalau kita berkaca dari ini ya, dari batch-batch sebelumnya, Iya. lebih ke ini ya sini ya, kayak aksi nyatanya tuh yang benar-benar nyata gitu. Soalnya aku ada temen juga Sobi Jawa Barat. Jadi dia bikin apa namanya yang kulkas gede itu, Sin? Ingat lagi nggak? Solder apa gitu ya? Ya intinya dia kulkas yang besar kayak gudang Kayak untuk gudang. menyimpan Jadi gitu. bayangin weh, kan di Jawa tuh banyak tuh ya kayak pertanian-pertanian gitu. Nah kalau misalnya musim hujan kan sulit ya untuk pengeringan dan lain sebagainya. Jadi tuh mereka berinovasi, bikin gudang kulkas gitu, terus dimasukin di dalamnya bahan-bahan pertaniannya, terus bisa awet dan produksinya tetap terjaga. Jadi di situ aku menilai bahwa aksinya ini bukan hanya sekedar aksi gitu loh, tapi benar-benar nyata, benar-benar berdampak dan benar-benar seru pastinya kan. Karena sebagai anak hukum yang mungkin kita belum pernah langsung ke arah teknisi kayak gitu ya, ke teknik gitu, tiba-tiba kita terjun gitu. Jadi kayak merupakan hal yang luar biasa dan kayaknya kenapa enggak gitu. Benar. Iya gak sih? Jadi itu sih yang kayak ya menarik ya untuk bisa diceritain gitu. Kemudian nih ini dia nih, satu alasan kenapa mahasiswa harus ikut beasiswa. Satu alasan yang paling urgent, kenapa seorang mahasiswa harus ikut beasiswa? Kenapa gak Bandung? Lagi-lagi Bandung. Kayak Mia gabung sama Bandung ya. Cynthia, kenapa Sin? Satu alasan. Satu alasan kenapa mahasiswa harus ikut beasiswa, karena nggak ada ruginya. Menarik. Ketika teman-teman lolos bakal dapat banyak benefit yang tadi udah disampaikan. Ketika nggak lolos pun itu bisa menjadi semacam batu loncatan. Jadi kita bisa belajar ke depannya gimana sih sebenarnya seleksinya di tahun berikutnya nih. Kita bisa ikut lagi. Benar-benar. Iya, give applause for Cynthia. Aduh. Tapi itu sangat menyentuh sih. Kenapa ikut beasiswa? Kenapa harus? Karena gak ada ruginya. Benar gak? Bener banget. Iya kan? Gak ada ruginya. Iya. Gagal jadi pelajaran. Benar. Berhasil Dapat benefit. dapat benefit. Benefitnya bukan cuma satu gitu. Oh, benar. Tapi banyak banget Iya, gitu. itu dia. Oke.
Kita kunci jawabannya, kita lihat di layar. Survei Membuktikan. Iya. Kalau dari Tiara, satu alasan kenapa mahasiswa harus ikut beasiswa? Satu alasan kenapa mahasiswa harus ikut beasiswa. Karena nggak ada alasan untuk nggak ikut. Keren juga nih ya. Yang pertama karena gak ada ruginya. Benar. Yang kedua karena gak ada alasan buat gak ikut. Iya. Setuju. Karena kan kalau misalnya dilihat, misalnya berpikir beasiswa itu susah, tenang, ada yang mudah. Kalau berpikir beasiswa itu akan mengganggu waktu kuliah, enggak kok, kakak-kakak di sini, kakak-kakak penerima di sini udah terbukti gitu ya, Iya. dan bakal mengupgrade diri kita juga. Setuju. Gak ada alasan untuk gak ikut. Iya ya. Gak ada alasan buat gak ikut. Karena kalau misalnya ribet, ada yang gak ribet. Iya. Kalau misalnya mengganggu, ada yang tidak mengganggu. Tergantung dari kita. Disesuaikan aja. Disesuaikan aja. Mau yang kayak gini, Boleh, ini boleh. beasiswanya. Ada. Mau yang agak ribet sedikit ya, ini beasiswanya gitu ya. Iya. Lingkungan ada juga. Iya. Menarik. Jangan sampai ini gak menarik alasannya. Ini gongnya. Gong. Satu alasan. Kenapa mahasiswa harus ikut beasiswa? Karena kalau bukan kita siapa lagi? Dia memang gong nih. Bener. Karena beasiswa juga nggak mungkin kan dikasih sama orang yang nggak mahasiswa. Dalam artian beasiswa yang diperuntukkan untuk. Iya. Apalagi? Kenapa harus kita ini? Karena Kenapa harus Aini? karena itulah yang tepat gitu kan. Oke, bisa. Ya karena kalau bukan kita siapa lagi gitu kan. Karena ini merupakan suatu pengalaman banget gitu. Karena pengalaman itu adalah guru yang Terbaik. benar. Iya, setuju. Jadi kayak kenapa harus beasiswa? Karena gak ada alasan buat gak ikut. Yes. Karena Gak ada ruginya. gak ada ruginya. Kalau nggak kita Siapa lagi? Luar biasa ya. Kalau aku apa ya? Ayo. Apa? Kalau aku sebenarnya mewakili dari teman-teman sih. Kenapa harus beasiswa? Karena dapat privilege pastinya. Yes. Benar. Iya nggak? Iya nggak? bener banget. Kita dapat ilmu banyak. Kita dapat pengalaman, ya kan? Relasi. Oke, terakhir nih ya, kita bakal bahas. Boleh nih, masing-masing kita kasih kalimat ajakan buat join di beasiswa, masing-masing beasiswa. Wow. Apa ya? Nah, yang semenarik mungkin, biar adik-adik nanti bisa bergambar. Oh, beasiswanya gini. Oh, kayaknya aku tertarik sama BI aja deh, karena kakaknya. Iya. Kakak ini. Kita mulai dari siapa dulu nih? Tiara dulu. Aduh. Silakan Tiara menghadap kepada yang mulia. Baik, karena ini lagi musimnya ya, kaum rebahan, kaum mageran, Gen Z yang mentalnya nggak kuat dan sebagainya. Buat kalian yang mageran dan sebagainya, tapi tetap mau beasiswa, itu tenang aja karena ada yang namanya beasiswa mudah, tinggal ngurus-ngurus berkas aja, tapi tetap banyak benefit yang didapatkan tentu saja tetap banyak. Apalagi jawabannya kalau bukan beasiswa prestasi Pemprov. Iya. Masuk ya, marketingnya masuk ya. Nggak ada yang Kayaknya ribet. UMK-nya berguna juga ya. Marketingnya. Oke, next kita lanjut ke Cynthia. Oke, untuk teman-teman yang mau beasiswa, yang kegiatannya itu juga ada cover biayanya. Kayak ini memancing. Waduh. Terus untuk teman-teman juga yang mau ikut aktif membantu masyarakat, kerja nyata, berdampak. Teman-teman bisa pilih beasiswa Pertamina, itu udah beasiswa yang paling tepat untuk teman-teman. Iya. Karena ini slogannya itu kalau di Pertamina nggak slogan sih, tapi yang aku pikirin barusan berkelana di masa muda, bercerita di masa tua. Karena memang aksinya kemana-mana tuh. Iya, aksi nyata berdampak untuk Indonesia. Bener Mia. Join di Pertamina Foundation with us. Kalau ini, monggo. Wow. Kalau buat Bank Indonesia Genbi gitu kan.
Nah, buat teman-teman semuanya kayak wajib banget daftar Genbi. Karena terutama buat yang suka kegiatan banyak banget. Karena kita juga bakalan dibagi. Nanti ada perminat bakatnya, ada yang hobi ke lingkungan, nanti kita bakal terjun langsung ke lingkungan. Kita akan pergi ke desa-desa. Kurang lebih sama lah sama sobat. Kita kayak bestie gitu lah. Iya. Terus ada juga kewirausahaan, ada juga pendidikan dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak banget. Jadi buat kalian kalau mau ikut beasiswa, jangan lupa ikut Genbi aja, Bank Indonesia. Oke. Nih, ini terakhir banget, kayaknya dari tadi terakhir aja tuh ya. Gak bisa habis ternyata. 3 kata tentang beasiswa kalian masing-masing. 3 kata ya, jangan sampai 4 ya, bikin dulu. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Wow. Oke, 3 kata. Kita mulai dari Aini. 3 kata tentang BI ya ini. BI atau Genbinya? Genbi-nya. Boleh deh, pokoknya tentang beasiswa Bank Indonesia-nya. Energi tanpa batas. Maksudnya? Sebenarnya itu slogan sih Mia. Energi Iya. tanpa batas gitu ya. Genbi Dia Unri nggak harus energi kalimat tanpa ya. batas. Genbi Unri Berenergi banget gitu. tanpa batas ya. Kalau Genbi Unri kreativitas tanpa batas gitu. Karena di situ kan kita Kreatif. bener banget tanpa batas. Kreativitas tanpa batas. Buat yang mau mengembangkan kreativitasnya, join Genbi. 3 kata tentang prestasi Pemprov. Simple, bermakna, membekas. Apa yang membekas itu? Simple, bermakna, membekas. Iya, karena Aku salvo ke bekasnya. Bekas apa? Iya, bekas apa ya? Karena sangat mengubah hidup gitu ya. Yang awalnya pengen santai-santai aja dan tidak pernah berpikir untuk terlalu ribet gitu ya, ikut kegiatannya. Tapi seperti disetir, tapi ke arah yang lebih baik. Tersesat di jalan yang benar. Ini dia nih kata-katanya nih. Tersesat di jalan yang benar. Wow. Oke, ini dia gongnya terakhir. Aduh. Cynthia. Dari Sobi kita. 3 kata tentang Sobi, Cynthia. 3 kata tentang Sobi. Berdampak bagi masyarakat. Memang ini ya, anak Masyarakat muda, banget, anak ya. masyarakat. Kayaknya belum move on dari KKN deh, makanya berdampak terus. Karena buat lagi musim KKN nih Mia. Oh benar Iya. benar. Jadi kayak, tapi memang seru sih, karena sebagaimana ini ya, Tridharma Perguruan Tinggi, ayo, tahu nggak? Kan salah satunya ada berdampak bagi masyarakat. Nah itu dia. Jadi kita juga sebagai mahasiswa selain kita belajar, kita mendapatkan ilmu, ya kita juga harus berdampak bagi masyarakat. Benar. Gak hanya dari KKN, Bener banget. Pertamina Foundation juga solusinya. Oke, jadi mungkin itu ya. Jadi ini last question. Last lagi. Enggak, ini enggak last sih, lebih ke apa ya, kayak closing statement, tapi singkat aja. Closing statement tentang beasiswa boleh, tentang motivasi boleh, tentang apapun boleh. Untuk mahasiswa. Silakan, Cynthia. Oke, untuk teman-teman mahasiswa sedikit motivasi. Ini aku dapat dari teman aku yang di sebelah. Dari Mia. Ya, apa tuh? Sang motivator. Oke teman-teman, percayalah bahwa kita semua lahir untuk hal-hal besar. Aku merasa bangga gitu. Waduh. Kalau dari aku, motivasinya atau kata-katanya adalah nggak cukup hanya sekedar hidup, tapi hiduplah yang bermanfaat. Wis, benar. Kalau Aini, Oke, kalau aku gitu ya. Jangan pernah menutup diri untuk menerima pengalaman baru. tujuh. Terakhir. Wah, terakhir nih ya dari aku. Kalau dari aku sendiri sih untuk mahasiswa ya, mungkin banyak yang ada rasa takutnya dan sebagainya macamnya. Tapi coba aja dulu, karena tidak ada hal di dunia ini yang kebetulan, semuanya pasti sudah menjadi takdir. Maka jalanin itu dengan baik, dan pastinya tuh jangan menutup diri, selalu terbuka untuk hal-hal yang baik. Tepuk tangan dulu dong. Aku setuju banget sama Tiara, karena kalau kita mencoba ada 2 kemungkinan, berhasil dan gagal. Tapi kalau nggak mencoba,
Satu Gagal. kemungkinan Iya. udah pasti gagal. Iya, Benar. Udah kalah dulu sebelum mulai. Jadi itulah tadi podcast kita yang bahas soal beasiswa, mulai dari beasiswa itu apa, Pertamina Foundation itu apa, Bank Indonesia itu apa, prestasi Pemprov itu apa, dan gimana mempersiapkan berkasnya, apa aja benefitnya, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa saksikan podcast ini nantinya di YouTube-nya Fakultas Hukum Universitas Riau. Thank you buat teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Thank you Aini, Tiara, dan juga Cynthia. Dan teman-teman semuanya jangan lupa, khususnya untuk mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, silakan di follow akun Instagram Eva Unda Official dan akun YouTube-nya Fakultas Hukum Universitas Riau untuk informasi lebih menarik lainnya. Saya Raja Meseptia selaku host pamit. Sampai jumpa dan see you.